Ulah dikeprokan emang orang manuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan megang tripod kan? Anon dengan jawab didoakan baliknya mudah-mudahan motorna kempes. Anu di tukang dewan guru anu dengan jawab doakan selatina sing kawin deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sieun motor kempes mana? Alhamdulillah wa syukurillah. Jangan duduk ya. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la tusmit bi aduwi wa la tasu bi saddiqi fi dini wa la taj'alid dunya akbar hammi wa la tusallit alayya la ya hayyu ya qayyum. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita senantiasa berkumpul yaitu dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Negeri Pedes yang mana diwakili oleh Mr. Dodo Al-Mukarram. Yang saya hormati Ketua Komite beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu Dewan Guru yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan yang bertugas dari mulai depan sekolah sampai belakang sekolah. Tidak lupa pula yang soleh dan solehah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu bentuk ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada satu pertanyaan, Pak Ustadz, akhlak seperti apa yang harus disempurnakan? Yang pertama, akhlak kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kita terhadap sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kita terhadap alam semesta. Pada akhir-akhir ini kita telah mengalami kerusakan moral, kerusakan mental. Dari mulai pemimpin yang paling atas sampai dengan pemerintahan yang paling bawah, kita mengalami kemerosotan mental. Kita oleh negara barat telah dijajah. Barat menjajah kita itu sudah tidak menggunakan senjata. Bagaimana menjajahnya? Yaitu dengan cara menjajah, merusak generasi muda dan mudi. Kita dijajah dengan pakaian, kita dijajah dengan makanan, kita dijajah dengan minuman. Kita juga dijajah dengan akhlak dan tingkah laku terhadap guru ataupun orang tua. Dijajah dengan pakaian. Kita ambil contoh. Ada anak perawan umur 16 tahun pakai kaos, pakaian adeknya dipakai. Merecet itu pakaian. Ke atas enggak, ke bawah enggak. Pusernya kelihatan. Iya, kalau orang India mah kulitnya bagus, kuning, enak dilihatnya.
Ya ini mah kita mah cuma orang kampung, udah puntet, pendek, kulitnya hitam, ya kan, kuring, hirup bisa. Kalau anak laki-lakinya nih, kalau maghrib dia malam minggu suka ngetrek bawa motor, motornya Ninja RR, The Tracker tuh si kakak motornya tuh. Kalau maghrib, waduh, tuh motornya knalpotnya diganti, pakai R9 knalpotnya. Kalau maghrib itu ditarik, nyungsep, comberan. Kalau belok pas lempengan musola bukannya direm, malah digaspol. Ada aki-aki lagi sholat, doanya sampai kelupaan. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Honda. Aduh, Allah. Selain dengan budaya-budaya, kita juga dijajah dengan makanan. Tuh tanya Pak Dodo, tanya ketua komite. Makanan zaman dulu mah orang-orang tua dulu gedeblak, sagon, combro, papais. Itu ke papaisnya di tengah-tengah acan. Sekarang mah ada yang namanya makanan fried chicken, apalagi hamburger, pizza, hotdog, ya kan? Padahal yang namanya fried chicken itu timbang daging ayam dicelupin ke adonan, digoreng, diangkat jadi fried chicken. Daging ayam dicelupin ke adonan terigu, digoreng jadi fried chicken. Berarti kira-kira si saman dikali, ngejebur ke kali, terus naik lagi ke atas, namanya rubah jadi samin. Ada makanan yang bernama hotdog ya. Kalau hot apa hot? Kalau dog ya berarti anjing panas digeragotin. Ya. Iya. Nabi Muhammad SAW berdakwah selama 23 tahun dari Mekah ke Madinah dengan akhlak yang baik. Beliau tidak membangun perumahan, beliau tidak membangun gedung, beliau tidak membangun mal-mal. Apa yang beliau bangun yaitu jiwanya, akhlaknya, baru raganya. Ada anak-anak alay datang, dia banyak nanya, ngaji kagak? Nanyanya kritis, diakur-akurin dengan otak dan pikirannya dia, logikanya. Ustaz, mau nanya, boleh enggak? Boleh. Ini Ustaz, kalau lagi sholat kentut batal enggak? Ya batal. Gini Pak Ustaz, masalahnya kan kalau kentut kita ngambil air wudhu lagi. Sholat apabila kita kentut batal, kita harus ambil wudhu lagi. Oh kalau begitu basuh muka. Ini masalahnya Pak Ustaz, kok yang kentut di bawah, ini yang dibasuh yang muka. Nah ini pertanyaan dianggap kritis, logika diakur-akurin dengan akal dia, tidak mempelajari ilmu fikih. Ada tata caranya di dalam ilmu fikih. Apabila kita bahas, kita jawab dengan logika. Coba sekarang kamu duduk tuh di belakang, ada Pak Dodo, ada ketua komite, ada guru BP, ada Miss Yu di belakang. Kamu duduk di tengah-tengah deh. Terus kamu mules, kamu pengen kentut, ya kan? Terus kamu kentut, bro. Kira-kira yang malu pantat kamu apa muka kamu? Hah? Makanya harus dibasuh muka. Kecuali lain lagi, kalau kentutnya keluar cairan warna kuning, dua-duanya harus dibasuh.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 570 Masehi, disebut juga tahun gajah. Catat. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 570 Masehi, disebut juga dengan tahun gajah. Siapa yang berani ke atas? Sini. Satrio. Siapa yang satria? Bapak mau nanya. Ada yang namanya Dwi Listia, sini Dwi Listia. Ayo, sini. Siapa yang mau ke atas? Ayo, sini. Ayo sini. Ayo, sini. Ada yang kesatria berani naik sini ke depan Bapak. Kita tanya lagi ya. Yang depan aja sini maju. Sini, depan diri. Biar diri sini. Ayo. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Rebo. Hari Rebo mah hari lahirnya Bang Emo. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun 570 Masehi, disebut juga tahun gajah, tanggal 12 Rabiul Awal, dilahirkan pada hari Selasa. Kata Pak Dodo juga itu hari lahirnya, kalau pagi NBK, kalau sore Bapak Mekar. Hari Selasa, hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 570 Masehi, disebut juga tahun baru. Kiraku Nabi Muhammad yang dilahirkan tahun baru. Tahun baru mah ke bulan Harep. Mereka lamun Nabi Muhammad lahir tahun baru mah Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy babi ngepet. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun 570 Masehi, yaitu pada tahun gajah. Ada anak yang kritis nanya ke saya, Pak Ustadz, kalau sholat kok tahiyat akhir telunjuknya pakai jari, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa Pak Ustadz nggak pakai jempol? Kan pakai jempol malah lebih hebat. Ini di dalam ilmu fikih diterangkan bahwa di dalam urat jari telunjuk itu ada urat yang masuk langsung ke dalam hati, ya. Kalau jempol itu ada urat saraf yang menuju langsung ke kelamin. Makanya kalau orang yang jempolnya gede itu, ya, jangan dibayangin. Ya, sini, jangan lihatin jempol, sini. Jadi zaman sekarang anak-anak itu kalau selaman sama guru, sama ibunya, sama bapaknya di sini, salah. Itu tidak bermakna. Ada anak perempuan selaman ke pipi, itu salah, jangan dipakai. Itu kebudayaan luar. Ya, kalau selaman itu cium, ini yang kena bagian telunjuk ini ya. Kenapa harus dicium ke bagian telunjuk urat sarafnya?
Karena nanti orang tua yang dicium, guru ataupun orang tua, itu siapapun anak yang mencium telapak tangan bagian luar, ya, terkena dengan saraf yang langsung menuju ke hati, dia akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Karena apa? Dia akan mengikuti hati atau cita-cita atau keinginan orang yang diciumnya. Nggak mungkin kan ada ibu guru dicium tangannya, pasti ngedoainnya begini, mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh dan solehah, jadi anak yang pintar, jadi murid yang cerdas. Nggak mungkin. Guru BP umpamanya dicium tangannya, di dalam hatinya mudah-mudahan kamu jadi ketua gangster. Nggak mungkin kan? Mudah-mudahan kamu jadi ketua begal. Nggak mungkin. Pasti yang namanya orang yang dicium tangannya akan mendoakan yang baik. Di dalam ilmu fikih juga nih, tata cara sholat. Kalau perempuan itu harus rapat begini, ya. Kalau perempuan sholatnya harus rapat. Kalau laki-laki ini segini ngangkangnya sejengkal. Ini mah ada orang yang berlebihan, ngangkangnya sampai segini, ya kan, supaya kelihatannya gagah. Di dalam ilmu fikih satu jengkal segini nih. Laki-laki harus satu jengkal, perempuan harus rapat. Kenapa laki-laki harus sejengkal? Karena kalau rapat kegencet, ya, nanti sholatnya nggak khusyuk. Kalau sholat rapat nih, Allahu Akbar, kegencet mules, grial, sholatnya jadi nggak khusyuk. Ini kan jatuh dalam ilmu fikih. Kenapa perempuan harus rapat, tidak ngangkang? Karena kalau perempuan itu harus rapat. Karena kalau ngangkang kayak laki-laki itu, kalau ada angin masuk dingin, serawang seriwing, nanti bisa mengganggu aroma imam. Sebelum sholat makan sama jengkol, kata imam ini wangi-wangi, bau-baunya kayak kenal gua ini, serawang seriwing. Itu nggak boleh. Kalau perempuan harus rapat. Ada pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang dianggapnya kritis tapi bodoh. Tahu bodoh? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pak Ustadz, saya mau sholat bertiga nih, silakan. Saya sudah pernah pesantren Pak Ustadz. Sudah lama pesantrennya? Belum, saya cuma datang doang Pak Ustadz. Karena apa? Saya nggak betah. Di pesantren mah ngomongnya harus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi orang tua nganterin pulang, dia 2 jam pulang doang, pulang lagi ke rumah. Itu orang yang bertiga sholat, yang satu makmum. Kata yang satunya, gua aja yang sholat, yang imam, karena gua mah udah pernah pesantren. Ya oke, yang gua makmum. Sholat dia di musola. Pas lagi tahiyat akhir, ada tokek murah gede, asyhadu alla, tokek gede banget. Itu sholatnya batal nggak? Sholatnya batal nggak? Batal, Habib. Berbicara atau bersuara atau melebih-lebihkan atau mengurang-urangi bacaan atau gerakan sholat itu batal. Itu makmumnya yang satu Noel. Jadi imam mah jangan ngomong. Udah batal lagi tuh yang satunya. Alhamdulillah yang satunya selamat, dia masih juga kayak gini. Nggak lama dia ngomong juga. Untung gua nggak milu-milu ngomong. Dia batal semua. Kenapa? Karena tidak punya ilmu. Datanglah ke musola, datang ke masjid, datang ke majlis taklim, tanya ustadz, tanya kiai, belajar ngaji yang benar. Pulang dari sekolah, istirahat, sebelum maghrib 15 menit kita harus udah ada di masjid.
harus ada di musola. Musola pak bagus-bagus, masjid pak gede-gede, tapi dalamnya cuma satu aki-aki yang peot. Yang nabu beduk aki-aki, yang adan aki-aki, yang komat aki-aki, yang sholat aki-aki, yang ngagulung tiker aki-aki, yang ngepel, yang modar jangan kencang-kencang, ada komite, ada aki-aki yang kencang-kencang ngomongnya. Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan akhlak. Kita harus hidup rukun, berdampingan, saling memahami, saling menutup kekurangan. Ya, hidup itu harus seperti tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan gatel, tangan kiri nggak usah diondang, nanya dia kenapa kanan, ini gua gatel, sini ya gua garukin, digarukin tuh sama tangan kiri. Tangan kiri sakit kesunut rokok, tangan kanan datang nengokin, kenapa itu lu kiri, ini gua kesunut rokok, gimana rasanya, ini pedes perih, udah sini usap-usapin, diusapin tuh tangan kiri sama tangan kanan. Tangan kiri dan tangan kanan walaupun berbeda fungsi selalu akur. Tangan kanan untuk yang baik-baik, selaman tangan kanan, makan tangan kanan, minum tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, nerima amplop pulang dari sini dari Ibu Haja Oma tangan kanan. Tuh. Tangan kiri mah udah mawas diri aja. Emang gua mah bagian bersih-bersih di belakang gua mah nggak usah ikut-ikut yang bagus-bagus mah. Tangan kiri tidak sirik dengan tangan kanan, tetapi tangan kanan juga tidak sombong. Ya udah tangan kiri, besok kita ke Rengas Dengklok kita beri jam tangan, kan yang make lu juga. Oh, begitu. Ya. Ada teman yang merasa kesulitan, bantu. Ada teman yang sakit, tengokin. Ada teman yang kurang ini, kurang itu, kita bantu. Bagaimana kalau kita rasanya umpama, kan kalau hari Senin kita upacara ya. Kalau hari Senin, wah hebat, bagus. Kita lihat pasti berangkat jalannya kiri kanan. Coba bayangin kalau tangan kiri nggak mau ngalah di depan terus, itu pasti berangkat udah dipastikan kayak apa tuh, kayak vampir jalannya, ya kan? Jadi kita harus hidup rukun, tentram, damai, saling tolong menolong, akhlak yang baik terhadap orang tua, akhlak baik terhadap guru. Tidak akan manfaat ilmu seorang murid apabila durhaka terhadap guru. Setinggi apapun ilmunya, kalau dia tidak hormat durhaka terhadap guru, maka tidak akan ada manfaatnya itu ilmu. Bapak tidak akan panjang lebar tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan dengan tema keutamaan adab dan akhlak dalam mencari ilmu ini kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kalian laksanakan dalam kehidupan kalian. Mudah-mudahan kalian semua yang hadir di sini menjadi anak yang soleh dan soleha. Di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya juga dibahas ada satu persatuan membangun jiwa dan raganya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia
hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya dulu, baru bangunlah badannya. Rasulullah juga begitu, jiwanya dulu dengan akhlak yang baik, baru badannya, ya kan? Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ayahnya masih dalam kandungan usia 2 bulan. Rasulullah SAW melaksanakan berdakwah ataupun dalam kehidupan sehari-hari itu dengan akhlak. Pada suatu hari Rasulullah jalan bergegas, dia akan melaksanakan sholat. Dalam perjalanan akan melakukan sholat itu, beliau melewati satu tikungan, satu bukit. Di atas bukit itu udah ada seseorang yang menunggu. Begitu Rasulullah lewat, diludahin oleh orang tersebut. Kemudian malaikat Jibril memberitahu, ya Rasulullah, kamu jalannya geser sedikit ke sebelah kiri, karena kalau ke sebelah kanan itu ludah udah datang tuh mau turun, supaya badan kamu jangan kena. Kemudian Rasulullah SAW ikut ke sebelah kiri, maka ludahnya tidak terkena badan Rasulullah. Rasulullah kemudian menengok ke atas. Apa yang dilakukan Rasulullah? Seorang nabi, ada malaikat Jibril, dikabulkan semua doanya sama Allah, kapanpun apapun doanya dikabul oleh Allah. Dia tidak marah, dia diludahin nengok ke atas, dia tidak marah, dia malah mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang meludahi. Orang meludahi itu tidak mengucapkan salam, dia malah mengucapkan assalamualaikum Muhammad. Kalau asamu itu kira-kira racun, kalau orang makan racun mampus, artinya assalamualaikum Muhammad. Kalau dalam bahasa kita mampus lu Muhammad. Tetapi apa? Beliau tidak menjawab, tidak menjawab dengan kasar. Dia cuma menjawab alaika, assalamualaikum Muhammad, mampus engkau Muhammad, lu juga. Kata Nabi, kamu juga. Hari pertama diludahin, hari kedua diludahin, hari ketiga sampai hari ketujuh beliau lewat ke daerah situ, itu tungak tengok Rasulullah. Ini kemana langganan saya yang biasa ngeludahin? Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa kamu berhenti di situ? Seperti ada yang dilihat, seperti ada yang dicari. Iya sahabat, ini langganan saya nggak ada nih yang biasa ngeludahin. Oh, si Fulan bin Fulan itu sakit Rasul, sekarang ada di rumahnya sakit panas. Kemudian Rasulullah SAW bergegas melaksanakan sholat. Setelah sholat bergegas ke rumahnya mengambil kurma, datang bertamu nengokin orang yang sering meludahi Rasulullah. Jadi tidak ada dendam di dalam hati Rasulullah. Begitu nyampe rumahnya diketok itu rumahnya, assalamualaikum. Nah ini yang di dalam rumah nih, yang ngebenci Rasulullah udah kaget nih. Dia tidak menjawab assalamualaikum. Kata yang di dalam rumah, siapa di rumah? Di luar. Saya siapa? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Saya Muhammad Rasulullah. Menggigil itu orang. Aduh, ini posisi saya lagi sakit, panas dingin, tenaga nggak ada. Ini orang yang paling gua benci seumur hidup gua datang ke rumah, jangan-jangan mau balas dendam. Jangan-jangan gua dicekek, diseret, dibanting kayak si Lesti. Ada pikiran begitu di dalam pikirannya dia. Begitu dibuka itu pintu, terlihatlah pemandangan senyum yang manis, raut wajah yang sejuk. Rasulullah berkata, tenang saudaraku, kamu tidak usah takut.
aku kesini itu sebenarnya mau nengokin kamu. Setelah mendengar ucapan Rasulullah seperti itu, berbeda dengan yang dibayangkan yang ada di hati dan pikirannya, dia langsung sujud, lemes, dan berkata, "Ya Rasulullah, saksikanlah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah." Saudara-saudaraku banyak, kenalanku banyak, relasiku banyak, tetapi tidak ada satupun yang menengok aku waktu aku sakit sekarang ini. Engkau orang yang paling aku benci di dalam hidupku. Engkau nomor satu yang duluan datang menengok aku. Itu orang yang tadinya hatinya keras seperti batu, menghadapi dengan akhlak, dihadapi dengan akhlak dan soleh, yang bagus, yang lemah lembut, maka dia akan luluh hatinya. Ya, kita terapkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Pulang dari sini kita bawa motor nih, ketemu sama rombongan sekolah sebelah dalam posisi macet, dia melotot ke kita. Kita bawa motor butut, dia bawa motor ninja, dia melotot ke kita, langsung dia nge-WA ke grupnya, "Hey bro, kenapa gua tadi lewat, gua dipelototin sama siapa? Sama sekolah SMA sebelah. Oke bro, kita serang. Ini menyangkut harga diri bro. Kita kalau dipelototin diem aja, kita akan dianggap bencong. Kalau dia beli kita borong, mata lu soek. Lu sekolah aja bawa ongkosnya 15.000 diongkosin sama ibu sama bapak, bukan dari nyari sendiri, ya kan? Jadi jangan sekali-sekali kita mengumbar dendam atau amarah. Rasulullah SAW bersabda, "La taghdab." Janganlah sekali-kali engkau marah, karena marah adalah salah satu sifat setan. Kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa mencontoh akhlak Rasulullah. Jadilah kalian kader-kader terbaik SMA 1 Pedes di luar sekolah. Jadilah seorang anak yang soleh dan solehah. Tunjukkan bahwa kalian ini adalah putra dan putri terbaik. Tunjukkan bahwa di dalam jiwa kalian ada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu adalah sebagai pencerah umat. Ada selawatannya, Nabi Muhammad pencerah umat, mujizatnya Al-Quranul Karim. Siapa saja yang membacanya akan mendapat pahala dan ridhonya. Kerjakan sholat tepat waktunya, harta benda Allah yang jamin. Tentram jiwanya, aman batinnya. Tentram jiwanya, aman batinnya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak mohon maaf apabila cara penyampaiannya kurang berkenan kepada Ibu Dewan Guru beserta para komite. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak enak disampaikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.